Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Bukan nyinyir, bukan sinis. Tapi kali ini saya betul-betul ingin berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Karena lewat pernyataan beliau di podium Rapimnas TNI Polri, semakin kuat pijakan saya untuk melarang anak-anak saya jadi polisi, jadi polwan. Saya ini mencoba untuk berguru ke jago-jago parenting. Semisal Kak Seto Mulyadi, Ibu Eli Risman, Mbak Tika Bisono, dan juga Mbak Novita Tandri. Kata mereka, coba sugesti anak agar punya cita-cita. Dan lakukan itu sebelum mereka tidur. Lalu saya praktekkanlah ke anak-anak saya. Mau jadi dokter gigi kah? Mau jadi paleoantropologis kah? Mau jadi arsitek kah? Mau jadi programmer kah? Mau jadi apapun terserah mereka. Tapi suatu ketika, tepatnya suatu malam, saya terperanjat bukan alang kepalang ketika anak saya, Diza, mengatakan, "Ayah, coba sebut bahwa aku ingin jadi polwan." Jadi polwan. Saya nyaris tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Dia katakan, "Jadi polwan." Akhirnya, saya tidak sungguh-sungguh konsekuen dengan apa yang saya katakan. Saya tidak lagi menganggap bahwa anak-anak bebas membangun cita-cita, mau jadi apa terserah mereka, tidak lagi seperti itu. Sehingga saya katakan ke anak saya, "Nak, silahkan mau jadi apapun boleh, tapi jangan jadi polisi, jangan jadi polwan." Itu perkataan saya ke anak saya. Jelas, dia mencoba mendebat saya. "Apa salahnya ayah?" Kata dia, saya dikit dramatisasi ya ini. Dia bilang, "Aku ingin menjadi orang yang baik. Aku ingin menolong orang yang kesusahan, menolong nenek-nenek menyeberang, menolong menangkap pelaku kejahatan, dan kebaikan-kebaikan lainnya." Saya balas, "Nak, cita-cita itu luhur sekali. Keinginanmu sangat mulia. Tapi maaf nak, di banyak organisasi kepolisian justru bukan tabiat baik yang terbangun nak. Yang mewabah kemana-mana, yang tidak terelakkan justru dua perilaku yang sangat buruk. Satu, brutalitas. Kekerasan. Menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai seolah-olah pelaku kejahatan. Itu tabiat pertama yang sangat-sangat buruk. Tabiat yang kedua nak, korup. Itu sebabnya ada istilah dalam psikologi forensik, nak, predatory policing, perpolisian yang memangsa, bukan membantu, bukan melayani, bukan menegakkan hukum, justru mengambil kesempatan di balik penderitaan orang, nak, predatory policing. Diza tidak bisa terima. Anak saya mencoba protes. Dia katakan, "Loh ayah, kalau aku masuk ke dalam organisasi kepolisian, itu organisasi yang hebat ayah. Tidak bisa dipandang sebelah mata itu." Saya tanggapi balik, "Aduh nak, percayalah," kata ayah. Bagi ayah ini ada dua subkultur menyimpang yang luar biasa berbahaya. Dan ayah tidak yakin engkau akan bisa mengelak, bisa melawan subkultur menyimpang itu. Pertama, istilahnya adalah John Wayne Syndrome. Polisi itu nak, termasuk polwan, seolah harus siap setiap saat. Melawan kejahatan tak kenal waktu. Melawan kebatilan tak kenal takut. Tapi kalau kita masuk ke dalam hati mereka, tidak tertutup kemungkinan yang bersemayam di hati polisi justru perasaan takut, sedih, kecewa, frustrasi, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Tapi justru perasaan-perasaan negatif itu yang harus dilawan. Sehingga muncullah tanda petik gangguan yang diistilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Subkultur kedua nak, yang menyimpang di organisasi kepolisian di banyak negara adalah Blue Curtain Code. Kode tirai biru. Maksudnya begini. Ini kebiasaan buruk nih. Sesama personil penegakan hukum, termasuk sesama polisi, punya kecenderungan menutup-nutupi kesalahan satu sama lain. Mengingkari kelemahan-kelemahan mereka. Plus mencoba untuk menyelubungi, menyamarkan, dan memunculkan kesan baik
terhadap aib-aib bahkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Karena itu nak, sekali lagi ayah tandaskan, ayah tidak yakin kalaupun engkau adalah orang baik tapi begitu engkau masuk organisasi kepolisian, apa iya nak engkau sanggup melawan dua subkultur menyimpang ini? Apa iya engkau akan kebal dari John Wayne Syndrome dan engkau akan imun terhadap Blue Curtain Code? Ayah tidak yakin. Sepertinya putri saya satu ini cukup keras kepala. Dia katakan, tidak ayah, aku tetap ingin jadi polwan. Aku ingin jadi polisi. Aku ingin jadi kapolres. Aku ingin jadi kabar reskrim. Aku ingin jadi kapolda. Bahkan aku ingin jadi kapolri perempuan. Sambil menarik napas panjang, saya coba berikan pemahaman. Nah, percayalah, yang namanya organisasi kepolisian di negara manapun, termasuk di sini, masih dicitrakan sebagai organisasi tempat bagi kaum maskulin. Ini kantor, ini lembaga khusus bagi kaum Adam. Karena itu, ketika selain Adam masuk ke organisasi kepolisian, siap-siap tanggung resikonya. Memang resikonya apa? Satu, tokenisme. Bahwa karena organisasi ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya jenis kelamin tertentu, maka jenis kelamin yang lain, berarti jenis kelamin perempuan, dianggap sebagai warga kelas 2. Dianggap sebagai warga kelas rendahan. Karena itu bisa saja karirnya terhambat. Sama-sama hebat nih, ada polki, polisi laki-laki, dan ada polwan. Sama-sama hebat sebetulnya. Tapi maaf, karena organisasi ini dianggap sebagai sarangnya kaum Adam, maka kaum Hawa alias polwan harus tanda petik dikalahkan. Sehingga dalam perjuangan untuk membangun karir atau merebut posisi tertinggi, siap-siaplah nak, engkau akan kalah bukan karena kualitas, tapi karena kodratmu adalah seorang perempuan. Suka tidak suka, jenis kelaminmu bukanlah gambaran yang ideal untuk masuk ke dalam organisasi kepolisian. Diza, saya yakin masih tidak terima. Dia tetap meminta saya untuk mensugesti dia, mendoakan dia, membangun impian indahnya agar suatu saat nanti dia bisa menjadi polisi, menjadi polwan. Tapi bagi saya, sekali lagi, terima kasih Pak Prabowo. Bagi saya, cita-cita untuk jadi polisi, cita-cita untuk jadi polwan adalah cita-cita yang sangat amat beresiko tinggi. Kalau ternyata tidak mampu menjadi polisi yang profesional, tidak sanggup menjadi polisi yang amanah, maka sudah. Justru menjadi polisi sama artinya dengan menciptakan negara yang gagal. Failed state. Polisi yang perilakunya tidak karuan berkontribusi nyata bagi negara yang akan hidup berantakan. Kecuali kalau Polri kita reposisi. Offside, cuma ngomong reposisi aja bawaannya curiga. Marah-marah.